pasang CCTV di situ di tangga, arah tangga ke sini. Itu kelihatan beberapa kayak tiker bang. Itu kayak digelar sendiri. Digelar tapi pelan, lambat. Kayak orang lagi gelar gitu. Intinya lambat. Ini kita di situ bingung. Kok bisa ya? Jadi tidur di kamar, tahu-tahu pas bangun tidurnya di WC. Di WC. Dari situ dia pergi, nggak bawa sendal, nggak bawa pakaian, nggak bawa handphone. Yang istriku bilang itu di dalamnya itu bener-bener kayak gerak-gerak, kayak sakitnya gerak, muter gini. Sampai pucat banget dan aku bawa ke rumah sakit. Dokternya bilang, untung langsung bawa ke sini. Kalau nggak dibawa ke sini, ini banyak darah yang ngalir di beberapa yang mungkin tidak pada tempatnya. Yang itu katanya bahaya. Akhirnya istri keguguran. Ubur-ubur ikan lele. Liburannya udah habis, Le. Guys, gue ucapin mohon maaf lahir batin buat para Lang dan RJL Satset ya. Selamat kembali ke kehidupan normal kalian. Dan gue juga bilang bahwa sabar dulu nih yang request kontrakan Ivo ya. Karena kemarin udah 20.000 komen lebih. Sabar nih, nanti bakal gue ceritain detailnya. Doain aja semoga kontennya lancar. Nah hari ini gue kedatangan seorang narasumber yang viral juga di TikTok. Ini mirip-mirip kayak si Ivo, tapi ini dua orang langsung yang ngalamin. Suami dan istrinya. Halo Mas Dendi. Iya. Makasih udah datang dan pengen bercerita di RJL. Kemarin kontennya viral di TikTok. Ini kita tonton dulu bareng-bareng. Jadi karpet itu digelar sendiri gitu? Iya. Jadi posisi karpet itu ngegulung, tahu kayak ada yang ngebuka bang. Memang pasang CCTV di rumah? Pasang CCTV sengaja karena memang banyak pergerakan benda dan hilang. Hilang? Padahal nggak ada orang selain sama istri? Nggak ada orang sama sekali. Ini emang rumahnya itu kiri kanannya apa gitu? Rumahnya itu kiri kanan, sebelah kiri itu 1-2 rumah kosong, sebelah kanannya 1-2-3 kosong. Oh. Sebelah kirinya kosong bang. Jadi walaupun sampingnya rumah tapi kosong. Kosong. Memang dari awal nggak ada yang nempatin? Itu ada di situ selama 3 bulan sempat ada yang ngontrak. Cuma kayaknya cuma 1 minggu deh. Padahal barangnya masih di situ tuh. Aku tanya lagi udah pindah. Samping rumah persis. Aku seneng tuh waktu itu. Bukan ada temennya. Iya. Tapi setelah seminggu udah nggak ada lagi aktivitas. Kenapa sepi terus ya? Apalagi keluar kota, apalagi kemana? Pas tanya ini, kok dipasang lagi, dikontrakan gitu. Dan itu kejadian hampir setiap hari sama istri? Hampir setiap hari. Yang mungkin nggak aku expose ya.
Kalau bicara yang sebenarnya setiap hari Bang. Dan maaf, tadi gue dengar juga katanya istri sampai keguguran nih. Betul. Setelah kejadian ini. Betul. Sampai keguguran Bang. Dimana itu anak pertama yang memang kita seneng ya harusnya punya anak pertama. Ya kita doakan lah semoga isi lagi ya. Amin. Ceritaan dulu ceritanya Bang ya. Nah di studio RJ kan juga sering nih ada pintu kebuka sendiri, terus WC ada pergerakan-pergerakan. Apa kita taruh aja karpet buat sholat kali di sini ya? Kan ada CCTV nih, siapa tahu ada yang gelar sendiri kan. Dan kalau kalian punya cerita horor, bisa banget kirim ke sini. Siapa tahu bisa diundang ke RJ. Langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Na 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 na. Itu emang masang CCTV yang bisa gerak-gerak sendiri gitu? Iya, jadi CCTV itu memang otomatis Bang, kayak auto tracking. Ngikutin objek ketika ada orang lewat gitu, dia ngikutin, bisa muter sendiri. Padahal nggak ada orang sama sekali? Nggak ada orang sama sekali. Itu yang buka pintu di dalamnya nggak ada orang juga? Nggak ada orang, kamar itu memang kosong. Sebenarnya gimana sih awal mula cerita horor di rumah ini? Jadi awal pertama gangguan itu yang mungkin kita rasakan pada tahun 2024, tepatnya di bulan 7 setelah nikah kita pindah ke Tegal Bang. Karena nikah di Jakarta, pindah di rumah lama Eliska ya. Yang mungkin sekarang itu banyak sekali orang ngambil-ngambil video di saya karena memang sengaja taruh CCTV karena kita sering diganggu gitu. Dan hari pertama dimana kita habis nikah, memang setelah nikah kita komitmen mau pindah ke Tegal, ke Jawa. Itu gangguan sehari setelah sampai, kita persiapan dimana perbekalan makanan, kita belanja sayuran, belanja buah-buahan, kita sudah prepare masukin kulkas untuk mungkin beberapa minggu ke depan. Dan di siang harinya Bang, hari itu juga mungkin malam naro, pagi siangnya aku coba mau ambil minum atau apa, melihat di dalam kulkas itu buah di atas, di bawahnya itu sayur-sayuran. Tapi ada keanehan, di antara buah-buah itu semua gosong Bang. Iya. Jadi buah-buahnya semuanya gosong dan kalau sayur-sayurannya masih segar semua. Kalau misalnya mungkin kulkasnya yang error atau mungkin rusak atau apa, harusnya semuanya. Tapi kenapa itu cuma buah-buahannya aja, semuanya gosong. Gosong tuh gimana? Kulit-kulitnya semuanya kayak bekas apa ya, kayak kena sinar matahari jadi kayak lapu, kayak apa ya, gosong begitu. Kayak tomat bonyok gitu ya? Betul. Tapi dalamnya masih utuh. Cuma rasanya beda. Aku coba lihat ini kenapa nih? Apakah mungkin penjualnya yang sudah stok lama atau gimana? Aku coba buka, masih segar dalamnya, cuma rasanya udah beda. Udah hambar gitu. Gak ada rasa buahnya. Dan setelah itu juga, namanya kita baru pindahan Bang ya, habis nikah ya, kita biasanya kayak melakukan syukuran untuk manggil-manggil keluarga apa gitu ya. Itu semua pada datang tuh. Semua pada datang ke rumah. Aku masih ingat banget ke keluarga aku pada datang ke rumah. Pas di pintu
karena memang ada 2 keponakan aku yang masih kecil, di pintu masuk ke ruang tamu itu nangis bang. Dan nangisnya tuh nggak kayak orang anak kecil nangis, itu dua-duanya nangis. Malam-malam nih? Malam, abis maghrib. Malam itu masuk nangis, awalnya biasa aja, ngiranya ya namanya anak kecil nangis gitu. Setelah itu keluar, mungkin si ibunya itu dibawa keluar, diem bang. Karena umurnya itu yang pertama itu yang satunya itu mungkin baru 1 tahunan kurang lebih. Yang kedua mungkin udah mau 3 tahun, tapi itu bisa berbarengan. Ketika sudah masuk ruang tamu, nangis, dikeluarin lagi, diem. Akhirnya berdua di depan duduknya. Karena begitu, anaknya kayak melihat apa dan pandangannya nggak tenang. Melihat kemana begitu. Di ruang tamu tuh? Ruang tamu. Itu awal pertama kita di situ. Bulan pertama kita ngajak istri untuk balik lagi ke rumah lamanya. Yang dimana juga ternyata orang tua istriku selama tinggal di situ pun banyak sekali gangguan-gangguan yang tidak masuk akal. Contohnya kayak lagi tidur, tiba-tiba seperti ada yang memanggil, seperti kayak ada yang bangunin. Itu padahal tidak ada siapapun gitu. Karena memang posisinya tengah malam. Itu saya dengar dari cerita mertua ya. Jadi yang tinggal di rumah berapa orang? Kalau rumah itu sudah kosong lama. Sudah kosong lama, kurang lebihnya 6 tahun. Dan kita namanya daripada rumah tidak ditempati, kita baru nikah, kita suruh tempati. Berdua doang? Berdua. Dan ada temanku satu lagi yang ikut sama aku maksudnya. Yang tadi mertua itu pas lagi nginep? Mertua nggak di situ. Maksudnya itu selama nempatin di situ sering banget diganggu dan yang kisah dulunya nih. Kisah dulunya. Oke. Makanya itu ditinggalin atau mungkin tidak mau ditempatin lagi, banyak sekali gangguan seperti itu. Lalu tidak selang lama berikutnya, hari-hari berikutnya masih di minggu pertama, itu berarti temanku yang aku ajak coba untuk ngebantu kalau ngonten gitu lah bang ya, maksudnya kayak asisten aku gitu lah, cuma masih teman. Dan itu tempat tinggalnya pun maksudnya aku ajak, daripada kamu bolak-balik jauh pulang pergi, mending tidur sini, tinggal pilih mau kamar di mana, kan banyak kamarnya bang ya, ada 4. Yang utama mungkin aku tempatin, di atas ada 1 lagi, dia pilih kamar yang ditempatin ART, bekas ART, tepat deket dapur. Jadi kamar mandi, dapur, dan kamar ART gitu. Yang langsung kebuka, kalau maksudnya ada pintu kebuka itu langsung ke gerbang depan, ke parkirannya. Di situ 1 minggu masih aman, dia nggak banyak cerita. Sering padahal aku tanyain, kamu ngerasain aneh nggak? Soalnya aku juga ngerasain gitu. Tapi aku nggak berani ngomong dulu. Takutnya dia juga ketakutan gitu. Sebenarnya pas pertama kita tidur pun sama istri di ruang, berarti atas ya, kamar utama yang agak gede kita tempatin. Itu bener-bener kita pertama kali diganggu itu kayak lampu bang, lampu maksudnya kayak dimainin lampu kamar kita, padahal dimatiin, kenapa dinyalain lagi gitu. Lampu kamar matiin lagi, nyalain lagi, matiin lagi, nyalain lagi. Itu pertama-tama kali ya di atas. Terus keduanya wifi router bang ya, router kan ada colokan ke listriknya. Itu kita lagi scroll handphone, tiba-tiba nggak connect nih, loh kok wifi nggak connect ya? Aku cek keluar kamar, karena itu keluar kamar naruh routernya masih di daerah lantai 2. Kita lihat colokannya udah kecabut. Iya, pas aku colokin lagi, oh mungkin ini kesenggol apa dalamnya itu terlalu sempit atau gimana, aku colokin lagi. Balik lagi ke kamar, scroll nggak selang beberapa lama, begitu lagi bang.
sampai 3 kali. Padahal kan itu mesti dipencet gitu ya? Iya. Yang kabel masukin kayak gitu kan? Itu baru seminggu tinggal di situ aku aja udah kayak aduh gimana nih. Istri kalau tahu, aku juga sebenarnya sering memendam, memilih nggak bercerita sama istri karena takut dia tahu malah ketakutan gitu. Yang ternyata istri juga ngalamin hal yang aneh juga, tapi dia selalu cerita sih, selalu cerita kalau tengah malam itu kayak ada yang bisikin, suaranya agak berat, katanya ya suaranya berat, dan selalu bangun jangan tidur, tapi nggak mau cerita di pas kejadian itu, pasti besoknya. Maksudnya dia bisikin gimana? Bisikin seperti yang ngomong bahasa Jawa bang. Apa tuh? Kalau mungkin bahasa Indonesianya diterjemahin, jangan tidur malam-malam kayak gitu. Bisikannya seperti itu. Suaranya Cowok, berat, besar. Ojo turu bengi-bengi. Itu awal minggu pertama bang, kita sudah ngerasain sebanyak itu terornya, yang kita juga berdua akhirnya. Tapi bisikannya bukan gini ya, bangun, Enggak. udah lama nggak ayo gitu, enggak bukan? Beda bang, beda. Iya. Dan setelah itu pun memang banyak sekali bang ya, kalau aku ceritain satu persatu memang banyak banget. Itu baru di lantai 2, dan setelah kejadian itu temen yang tinggal di bawah ruang ART itu tahu-tahu menghilang. Menghilangnya memang dia sengaja pergi, cuma nggak ngomong saya bang. Pas bisa dihubunginnya mungkin sekitaran aku udah di situ sebulan ya, 3 mingguan mungkin baru bisa dihubungin dia. Jadi hilang 3 minggu temennya? Iya. Hilang 3 minggu tapi memang bener pergi, bukan hilang kemana. Pas ditanyain, kamu kemana sih? Kenapa nggak ngabarin kayak gitu? Maksudnya ada masalah apa sebenarnya? Enggak, aku itu ngerasain di situ kayak terancam. Terancam apa? Aku lagi tidur, terus pas tengah malam aku dengar suara kayak langkah besar. Tidak selang kemudian dia entah sadar atau enggak, dia bilang pas tepat sebelum azan subuh, dia bangun-bangun sudah di kamar mandi, di WC. Memang jaraknya nggak jauh sih, berjejeran gitu, berhadapan WC gitu. Jadi tidur di kamar, tahu-tahu pas bangun tidurnya di WC? Di WC. Dari situ dia pergi, nggak bawa sendal, nggak bawa pakaian, nggak bawa handphone. Begitu bang. Itu Jadi kayak orang linglung ya? Iya makanya. Aku juga sampai gimana dicariin ke keluarganya, katanya nggak ada, ini nggak ada. Ternyata habis ngalamin kejadian seperti itu. Nah, setelah itu pun aku juga memilih untuk diam ya, karena istri juga sering banget kita kayak lagi makan nih bang ya. Kita makan di dapur nih. Di dapur makan berdua, terus ada kayak suara itu selalu ada. Kayak orang apa ya, gitu. Kayak orang apa ya, orang suaranya kayak orang nafas orang tapi gede, gitu. Iya, kita selalu lagi makan pandang-pandangan. Denger nggak? Iya, denger. Udahlah biarin. Memang kejadian-kejadian yang seperti itu sering terjadi di dapur bang. Di dapur lagi kita masak kelar, selalu hilang, lauknya selalu hilang. Lauk hilang bang. Aku curiga, awal-awal memang curiga, aku taruh CCTV ya memang lauknya sering hilang gitu. Apakah tikus, apakah kucing. Hilangnya gimana? Hilang satu gitu. Selalu diambil satu. Biasanya apa ini? Contohnya ayam, telur, pasti hilang satu. Ditaruhin CCTV, gak dapat apa-apa. Gak dapat kayak ada pergerakan kah, ada apakah, gak dapat. Itu mulai istri kalau kemana-mana harus berdua. Padahal di dalam rumah.
mandi pun harus berdua, ini harus berdua, begitulah intinya karena takut gitu ya. Kok aneh ya. Dan nggak cuma di situ. Setelah mungkin memasuki bulan kedua memasuki bulan kedua pun itu lebih kerap gangguannya, sering banget kayak orang naik tangga, blok. Iya, bener-bener kencang. Bahkan kalau orang lari pun gak sekencang itu, tapi suaranya itu gede, blok gitu. Selalu dipukul, pokoknya jamnya itu ya, selalu kita ingat-ingat pasti nih jam segini nih gitu, di 1:30 malam. Karena sebenarnya kita berdua jarang banget tidur sore bang. Kalau belum kayak harus nyalain murotalan, kita kayak harus sholat malam dulu, itu nggak bisa tidur. Kita berdua selalu kayak gimana ya, kebingungan di dalam situ, di rumah itu. Dan juga rumah itu nggak tahu kenapa kalau ditempatin bang ya, kalau saya yang nempatin di situ ngerasa kayak bener-bener kok nggak nyaman, panas, dan juga seret nih rezeki. Iya. Jadi saya ngerasain setelah tinggal di situ bener-bener kayak rezeki itu seret bang. Susah untuk kayak biasanya saya kan kayak gimana ya, banyak teman-teman saya yang nitipin yang barang jualannya, dan aku titip ini ya, tolong dijualin gitu. Itu biasanya lancar banget bang nih. Aku ya alhamdulillah, makanya mungkin ekonomi membaik lah pada sebelum di situ. Tapi setelah di situ itu kayak bener-bener susah banget. Kita sampai bener-bener kayak di titik terendah di mana kita nggak punya duit sama sekali. Sampai mau ngejual handphone pun gak ada yang nawar nih. Handphone gak ada yang nawar. Ini ada yang salah apa ya, sampai kayak mau coba, aduh apa mungkin untuk menyelamatkan ekonomi kita harus jual mobil atau gimana ya, sampai bingung ke situ. Sampai pada akhirnya mungkin kita memikirkan untuk coba deh setelah mungkin ini rumah kita sampai posting juga, kita mau jual niatnya begitu ya. Setelah itu udahlah kita cari aman, cari kontrakan dulu gitu. Dan bulan pertama, kedua itu makin kerap, sampai pada dimana aku sama istri itu tadinya tidur di atas, pindah ke bawah, harus dipantau CCTV tidurnya. Hah? Iya, tidurnya harus dipantau CCTV. Soalnya sering banget barang-barang hilang. Sandal habis dipakai ke kamar mandi, sandal hilang, nggak muncul lagi. Ntar muncul beberapa hari, tahu-tahu kayak di ruang jemur. Itu kita bener-bener sadar, dan ini nggak mungkin kalau dipindahin, kalau ada yang pakai pun nggak ada orang lagi. Ini kita sadar kayaknya bener-bener diganggu deh. Remote AC, remote TV selalu menghilang. Ntar ketemunya di mana gitu loh. Dan momen paling epic di mana terekam banget, kita masih di atas tidurnya. CCTV itu aku sengaja arahin ke tempat tidur kita berdua. Itu kayak barang di ini kayak meja, apa namanya, dinding bang ya. TV, terus ada remote, ada ini. Semua pada kayak satu-satu jatuh gitu. Remote dulu jatuh, terus nyusul lagi, remote lagi jatuh. Itu terekam. Ada videonya? Ada videonya. Boleh lihat ya? Boleh. Ini bang. Kalau itu keran air.
Iya, kayak di kontrakan Ivo ya, nyala sendiri ya. Iya. Itu selalu nyala sendiri. Jadi wadahnya itu sampai kita pun kayak ngerasa terbantu juga, nggak pernah nyalain, udah penuh aja gitu. Pagi harinya pasti udah penuh. Di situ setelah keran beberapa remote pada jatuh bang, video itu. Dan mungkin setelah itu kita lanjut ke lantai yang mungkin sering banget di dapur bang ya. Di dapur sama di ruang tamu kita memang sepakat untuk udah kita mending cari kontrakan karena ngerasa di situ sudah tidak aman. Pertama kali mungkin ngerasa tidak amannya karena istri selalu dapat bisikan seperti itu bang. Jangan tidur malam-malam. Iya. Jangan tidur malam-malam. Tapi lewat bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Apa tadi bahasa Jawanya? Aja turu bengi-bengi. Begitu. Setelah itu mungkin kita sepakat dan memilih untuk berkemas barang-barang semua kita bawa ya. Kita bawa dan malam dimana terakhir kita tinggal di situ, aku penasaran juga. Karena memang sering banget di dapur sama di ruang tamu itu banyak kayak pintu kebuka, yang kamar kosong itu kita sebutnya kamar buat tamu. Kamar itu selalu buat mainan. Klek 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 klek. Kadang ngebuka, kadang cuma itu. Klek 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 gitu. Suara ininya, handle-nya. Dan setelah kita pasang CCTV di situ di tangga, arah tangga ya, tangga ke sini. Itu kelihatan beberapa kayak tiker bang. Ini tiker ya, tiker yang biasa buat ini. Ini mah gede, yang kecil lagi. Itu kayak digelar sendiri. Digelar tapi pelan, lambat. Kayak orang lagi gelar gitu. Intinya lambat. Ini yang ada videonya itu berarti ya? Ada. Boleh lihat ya? Boleh. Oh ada ini. Iya, kegulung sendiri ya? Iya. Yang ngegelar orang normal pada umumnya, ngegelar pelan-pelan gitu. Ini kita di situ bingung, kok bisa ya? Itu barang-barang kita sudah kemasin, pokoknya itu benar-benar di bulan ketiga ya, bulan ketiga dimana cerita yang mungkin paling sedih ya buat saya, titik terendah yang mungkin gak pernah saya bayangkan gitu bang setelah nikah ya. Pada saat itu kita benar-benar gak punya duit ini dan itulah intinya. Setelah semuanya beres, kita beres-beresin, kita mau pindah gitu ya, itu kan nunggu juga, harus nunggu untuk kayak mobil yang mau ngebawanya, kayak pick upnya itu yang buat bawa barang, kita nunggu mungkin ada 4 harian ya, soalnya banyak gitu. Dan pas malam dimana tengah malam aku coba turun ke bawah karena memang ada suara grotek-grotek, kayak itu kayak orang mainan apa ya, spatula ya, mainan spatula, cuma posisinya pada saat itu spatula hanya beberapa yang untuk kita masak, apa sih namanya, bener ya spatula ya. Iya. Yang lain udah pada masuk kardus, hanya itu kayak bunyi grotak-grotak. Awalnya mungkin ini tikus kali atau kucing. Pas turun belum malam banget itu, sekitar pukul 9 lah, 9 malam. Aku turun, pas nyampe tangga itu listrik mati, semua padam memang. Semuanya mati. Akhirnya pakai lighting handphone, aku
Aku buat jalan turun, pas depan kamar mandi, samping pintu, ini pintu kamar mandi, ini dapur. Di situ aku melihat sosok wanita, Bang. Kayak mungkin wanita ya, keyakinan aku. Soalnya selintas doang itu kayak wanita. Tinggi dan pakai kain batik seperti ini, Bang. Kain tapi. Itu aku sempat bengong karena tangga baru mau masuk pintu sampingnya. Astagfirullahaladzim, apa ya? Dan cepat banget. Aku nengok, itu geser sedikit. Aku sampai sempat lihat pakai kain begini, itu jelas banget. Dan tinggi, sampai nggak bisa lihat. Aku nggak bisa lihat mukanya yang mana kayak gitu, sampai nggak ingat gitu. Ingatnya pokoknya orang pakai apa sih, kemben ya kalau bahasa Jawa. Kemben gitu. Langsung hilang. Itu lihat sosoknya di situ, bener-bener apa aku beneran lihat hantu kah ini gitu. Soalnya kan aku juga tidak percaya hal-hal gaib, Bang ya. Melihat seperti itu kayak baru pertama kali gitu di rumah itu. Kok jelas kayak orang kayak gitu. Cuma bentukannya sih nggak terlalu padat jelas. Yang aku lihat bener-bener kain, orang pakai kain. Set-set. Nggak lama gitu, beberapa detik doang mungkin. Dan di situ pun aku melihat kayak orang pakai kain batik lewat begitu, aku kameranya adepin ke dapur. Memilih untuk ngadepin, cobalah dari dapur ke sini karena memang di ruang tamu itu sudah sering. Dari dapur itu beneran kayak kita bekas masak. Masakannya memang masih ada, Bang ya. Itu yang buat nyendokin sayur itu bener-bener muter-muter, Bang, kayak orang nyendok gitu, klotek gitu, kelihatan jelas. Sampai laci buat mainan, atas keluarin, masukin, bawah, keluar, masuk, atas, keluar, masuk begitu. Dan aku masih penasaran, masih aja CCTV nggak aku pindah-pindah di situ. Ada lagi kejadian, udah bersih posisinya, hanya ada wajan yang buat aku bikin kopi, rebus air doang, Bang. Itu posisinya ini tunggu kompor, ini sebelah sininya itu posisi si panci ya, panci itu agak jauh. Itu tiba-tiba di atas ini geser, tak, kayak diangkat. Ini ada videonya ya? Ada, Bang. Boleh lihat ya? Kayak dilempar ya? Iya, kelak gitu. Cepat. Karena banyak kejadian aneh, akhirnya masang CCTV di dapur. Dan lauk hilang juga. Lauk juga hilang. Iya. Tapi kan pasti netizen nanya nih. Ya. Tuh ada tali kali, Bang gitu. Iya, itu memang banyak. Aku juga maksudnya ngupload di YouTubeku. Banyak yang beranggapan seperti itu. Cuma balik lagi sama teman-teman semua ya, maksudnya yang melihat kayak gitu. Katanya ada talinya, ada ininya, ada segala macam. Kalau tali mungkin apa ya, terlalu mungkin kelihatan ya. Kelihatan gitu, maksudnya kan nggak jauh nih, Bang ya, CCTV nggak jauh. Kalau mungkin ada talinya bisa kelihatan gitu intinya. Aku juga sering kok, maksudnya kayak pembuktian siapapun dari manapun, luar kota manapun, kalau mau ngebuktiin Dirimu sering bilang begitu. Monggo kan, iya gitu. Dan banyak sih yang coba ngebuktiin, contohnya kayak teman sama-sama konten kreator juga di YouTube, kayak Bang Davi juga ikut. Oh, pernah sih Davi? Pernah Bang Davi pernah. Ngapain dia? Dia coba, udah Den, lu pilihin yang paling angker di mana? Di dapur aja Bang. Ya udah. Dia bener-bener kayak aku baru ngelihat seorang bucin TV kayak ketakutan gitu maksudnya. Iya. Ini menarik juga nih. Iya. Gue bisa ke situ nggak kira-kira? Boleh. Oke guys. Tapi abis kontrakan Ivo ya,
Coba 20.000 komen di bawah. Ketakutannya gimana? Kayak mungkin lebih ke aneh ya, melongo dia. Kok bisa ya kayak gitu. Sampai dia bilang, ini fiksi rumah kamu beneran rumah iblis begitu kan. Dia bilang begitu? Dia bilang begitu. Sampai Davi bilang begitu, rumah iblis ini. Aku baru pertama kali nih ngerasain benar-benar keanehan di rumah kamu gitu. Jadi mungkin setelah itu baru kita pindah bang. Terakhir CCTV yang kayak wajan goyang-goyang itu hari malamnya, paginya itu sudah mulai kita pindahin dan nggak ada aktivitas di situ. Tapi kita juga masang CCTV di rumah baru. Maksudnya rumah baru tuh? Rumah pindah dari situ. Akhirnya pindah nih? Pindah kita. Pindahnya jauh? Apa gimana? Berarti di kabupaten. Oh jauh dari rumah itu? Jauh. 30 menitan mungkin dari situ. Nah rumah yang lama diapain? Kosongin. CCTV masih ada? Enggak. Kita ambil juga. Karena mungkin gimana ya, aku pikir ya udahlah buat apa lagi gitu. Kita pasang di rumah baru bang. Setelah mungkin di rumah baru pun masih sama ada keanehan. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat sampai mungkin 6 harian itu aku cabut, aku lihat memang aneh, ada keanehan. Kipas angin tiba-tiba nengok klak gitu. Kipas nyala, kipas di atas. Karena ada gede tuh bang, kayak baling-baling. Dan menurut banyak ya kayak yang sempat nge-DM, sempat telepon aku itu dari mungkin paranormal nggak perlu aku sebutin juga. Bilangnya itu kayaknya ngikutin kamu deh begitu. Dan setelah yang mana yang ngikutin? Hantu yang ada di rumah lama. Yang jarik itu? Nggak tahu tapi yang mana? Iya, akunya nggak tahu kan, aku nggak percaya juga. Nggak percaya juga. Iya, sampai pindah ke situ dan istri ternyata aku udah seneng nih bang ya. Istri garis 2, hamil, kita seneng dong, kita seneng ya. Sampai di mana istri juga akhirnya kayak hati-hati banget aktivitasnya gitu ya. Di situ ternyata pas aku inget banget itu malam kita habis syukuran rumah pindah baru ya. Dia kesakitan bang, habis selamatan kesakitan. Kesakitannya tuh kayak orang yang bener-bener kenapa ya, aku juga panik banget. Yang istriku bilang itu di dalamnya itu bener-bener kayak gerak-gerak, kayak sakitnya gerak, muter gini. Sampai pucet banget dan aku bawa ke rumah sakit. Dokternya bilang untung langsung bawa ke sini. Kalau nggak dibawa ke sini, ini banyak darah yang ngalir di beberapa yang mungkin tidak pada tempatnya. Yang itu katanya bahaya. Memang hamil, cuma ini kenapa banyak darah yang beberapa di dalam organ tubuhnya, ada beberapa darahnya yang harus dioperasi, diambil darahnya itu. Nah di situ gimana ya? Aku juga apa mungkin ini gara-gara ada sangkut pautnya sama rumah itu atau aduh pokoknya bingung banget deh bang. Itu sampai sempat aku berhenti nge-YouTube aja ya, YouTube horor, karena emang ada ke-trigger ya dari omongan. Itu paranormal lumayan agak terkenal yang nelpon aku, dia bilang kamu mending stop aja deh ngonten horor, soalnya ini ada kaitannya juga sama kamu ngonten horor begitu bang. Dia bilang begitu? Dia bilang begitu. Tapi dipikir-pikir kalau aku berhenti nge-YouTube, aku penghasilannya dari mana? Jadi begitu. Tapi dia nggak bilang, udah channel lo gue beli aja, enggak? Enggak bilang begitu. Akhirnya dioperasi istri? Iya, itu di rumah sakit. Hari itu datang, diperiksa, langsung dioperasi malam itu juga. Sampai benar-benar lemas banget istri. Pucet katanya juga, darahnya ini benar-benar kurang banget mas, sampai harus isi 4 kantong malam itu.
sebelum dioperasi ya, isi 4 kantong dulu baru dioperasi. Ya pokoknya sedih lah bang, ingat itu. Jadi Tapi gimana akhirnya? ya alhamdulillah udah ya kelar operasinya, udah alhamdulillah sehat lagi sih maksudnya. Tapi ya sedih juga ya kehilangan anak gitu, maksudnya calon baby. Akhirnya istri keguguran. Yang mungkin sedikit aku juga jadi agak percaya juga sama hantu gitu. Aku ditelepon itu ya, ditelepon katanya, kamu hati-hati, ini bisa mengancam kamu, istri kamu, bahkan rumah tangga kamu. Aku jadi nyangkut pautin ke sana bang. Apa ada benernya ya sebelum memang kejadian sampai di operasi itu memang udah ngingetin seminggu sebelum aku pindah. Emangnya kan itu tadi kan sempat kosong 6 tahun. Iya. Nah sebelum ditinggalin gitu, dulu istri sama keluarganya ngalamin apa aja? Kalau yang saya dengar bang, karena saya kan memang sedikit tidak percaya hal-hal seperti itu. Jadi saya tanya terus nih sama orang tua dia. Emang kejanggalannya apa aja sampai bisa mengatakan katanya ini tuh beneran gangguan dari hantu gitu ya. Pokoknya ditempatin rumahnya katanya ribut melulu, cekcok melulu, dan sering banget kayak merasa tidak pada kayak kesurupan tapi masih sadar gitu. Marah-marahnya tuh kayak kesurupan. Siapa? Itu orang tua dari istri, bapaknya. Banting-banting benda. Bapaknya? Iya. Jadi hancur semua. Kayak apa intinya yang ada di depannya mau hancur, kayak orang kesetanan bilangnya begitu. Ceritanya di depan Mas Dendi? Iya, aku kan tanya langsung. Sebenarnya pengen banting mas kayaknya mas. Kayaknya gitu dulu, arahnya ke sana dulu. Bisa jadi. Enggak, terus gimana? Iya terus aku terus coba gali informasi bang. Karena tidak yakin sama yang diceritakan. Akhirnya pada sebelum kita nikah, kita datang ke rumah itu dulu, memang pernah ya. Juga bikin video, itu dapat kayak suara wanita di terakhir video tapi. Iya, tapi saya masih penasaran sih. Jadi pernah nggak itu ngalamin kayak yang paling parah itu keluarga si cewek kan itu sampai dikosongin gitu kan? Nah itu gimana? Yang paling parah memang yang saat pertama itu katanya cekcok mulu sampai dia pun kayak bercerai bang ya, gara-gara sampai bercerai gitu. Di rumah itu? Di rumah itu. Sampai cerai, sampai katanya pengakuannya tidak sadar akan kelakuannya ketika waktu masih ada suami istri. Gitu. Berarti marah-marahnya parah itu ya? Parah bang. Seperti orang kesetanan. Tapi ntar kalau keluar dari rumah itu dia sadar gitu. Wah, bilangnya begitu. Gue ngapain tadi sama istri gue gitu? Betul. Yang parahnya lagi sih katanya ya itu bapak mertua itu kan ini berarti kata ibunya yang cerita nih. Jadi dia itu sering mungutin kayak benda-benda pusaka gitu, keris kayak gitu-gitu di rumah itu. Menurut istrinya atau ibu dari istri aku, ini dia sengaja beli atau apa gitu ya. Tapi menurut pengakuan dari bapaknya, itu nggak ada aku beli. Aku itu mungutin loh di rumah itu gitu. Dan dibuang lah. Mungkin ada beberapa momen ketika maksudnya ada kejadian KDRT gitu lah Bang ya. Mungkin ini nih gara-garanya nih satu kotak banyak benda pusaka itu dibuang sama ibu mertua. Yang akhirnya di mana balik lagi di situ. Ada lagi. Itu yang anehnya katanya aku udah nyerah di situ, udah nyerah. Karena dia mungkin menganut aliran sesat. Ininya begitu, maksudnya prasangkanya. Oh, prasangkanya. Menganggapnya suami aku ternyata mungkin aliran sesat nih begitu. Ya ditambah banyak konflik-konflik terus gitu ya. Mungkin nggak cocok atau gimana. Nggak cocok.
Berarti di rumah itu ada trauma yang mendalam gitu ya. Itu udah lebih horor dari hantu sih menurut gue. Iya benar. Jadi ada kisah dan told story-nya dari rumah itu ya. Betul. Penuh cekcok, penuh emosi, sering ditemuin pusaka. Tapi ngomong-ngomong pusaka itu ya, dulu bokap gue juga begitu bro. Di rumah gue yang masih gue tinggalin. Iya. Jadi dia kadang bilang, tadi nemu pusaka nih deket sumur gitu. Nah, Ya, cuman dulu gue sih menganggap bahwa bokap gue kebanyakan nonton Angling Dharma tuh dulu. Betul. Dari Gunung Merapi. Jadi kagak gue tanggepin. Oh iya ya gitu, iya ya gitu. Iya ya, tapi ya baik lagi orang kan beda-beda gitu ya. Berarti setelah cerai itu rumah kosong? setelah cerai, rumah kosong, istri sama ibunya itu, ibu mertua ya, pindah ke Jakarta. Ke tempat asalnya, emang domisili Jakarta gitu ya. Dikosongkan, nyuruh keluarganya, katanya siapa yang mau nempatin tinggal tempatin gitu. Tapi nggak ada yang berani bang. Dan sering banget ya aku tanya itu nggak cuma ke keluarga istriku, tapi ke tetangga-tetangga samping rumahnya. Meskipun samping rumahnya itu kanan kirinya kosong semua, tapi depannya ada nih tukang mie ayam. Aku tanya, emang ini rumah gimana sih? Waduh mas, kalau malam sering ada orang masak begitu. Serius pak? Serius, saya emang nggak bohong. Terus lagi, emang ini terakhir ditempatin kapan? Nggak tahu kapan ya, ada saudaranya, keponakannya nempatin, cuma nggak lama masuk, udah siap-siap banyak intinya mau nempatin di situ, paginya udah nggak ada mas, mungkin udah pergi kali gitu. Tapi ada ini nggak sih pak, ada tahu nggak sih ini dulunya apa gitu? Ternyata ini perumahan situ dulunya kayak kan memang dekat laut bang ya, banyak tambak-tambak ikan ya. Dulunya apa sih tanah yang mungkin selalu keluar air. Di situ kuburan, cuma karena memang kuburannya terendam terus sama air, akhirnya dipindah kuburannya. Sampai detik ini itu rumah, maksudnya perumahan itu dibangun lah, maksudnya udah karena memang udah kering dibangun perumahan itu dulu-dulunya katanya. Oke lah, 20.000 komen gue ke situ ya. Oke. Ya sekarang gue udah kedatangan istri dari Mas Denny ya, Kak Eliska. Halo Kak Eliska. Halo. Ini pasti netizen pada nanya. Jadi dari lahir itu udah tinggal di rumah itu? Belum. Jadi saya tuh lahir di Jakarta. Kelas 2 SD pindah ke Tegal ikut bapak. Oh, jadi memang awalnya nggak tinggal di sana dari lahir ya. Nah, apa sih yang paling nggak bisa dilupakan ketika tinggal di rumah Tegal itu? Jadi kayak trauma gitu sih. Orang tua tiap hari berantem. Terus ya sering diikutin makhluk tak kasat mata mungkin ya. Mohon maaf itu kayak berantemnya kayak gimana emang orang tua? Ya berantemnya patah. Kalau berantemnya bapak tuh kayak orang kesetanan. Jadi apa aja ada barang di depan dihancurin, dibanting-banting gitu. Apa yang dibanting pernah kamu lihat? Piring, gas, sampai piringnya tuh. Gas dibanting? Iya. Meledak nggak tuh gas? Ya nggak tahu. Oh. Iya gitu. Itu sampai di depan mata kamu dulu pas kecil itu? Sampai mau makan aja nggak ada piring kan dibanting sama bapak. Sampai mau makan nggak ada piring? Nggak ada. Karena dibanting semua? Jadi ada rasa trauma ya di rumah itu ya? Iya, jadi akhirnya ya kayak gitu suka ketakutan sendiri. Makanya sekarang jadi introvert. Kemarin juga banyak ngalamin kejadian horor pas balik lagi setelah rumahnya kosong ya sama Iya. suami. Sering dibisikin jangan tidur malam-malam. Terus kalau lagi tidur tuh keran suka nyala sendiri. Yang bisikin jangan tidur malam-malam? Tapi suaranya tuh halus banget. Bayang kita cuma tinggal berdua, dia lagi tidur juga. Jangan tidur malam-malam. Iya nggak tahu siapa yang bisikin. Sering itu? Sering. Sampai nggak bisa ditinggal. Kalau nggak ada dia tuh nggak bisa ditinggal di rumah itu sendiri. Saya turut berduka juga ya mendengar tadi sempat keguguran, tapi ya semoga kita doakan
cepet isi lagi gitu ya. Amin. Ya udahlah kalau begitu, makasih ya udah datang dan bercerita. Nanti ditunggu kalau udah 20.000 komen, PR gue ke netizen ke rumah itu. Kita doain semoga udah gak ngalamin kejadian itu dan semoga cepet isi. Amin, amin, amin. Itu deh guys episode awal setelah lebaran. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan ada kisah-kisah seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut, akan tetapi kalian semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Iti RJ5 undur diri. Ciao.